Halo teman-teman, sahabat keluarga besar Kabupaten Manggarai Timur. Sebelumnya saya berdiskusi dengan Pak Usman Alis dan saya kewalahan untuk menangkal apa yang disampaikan oleh Pak Usman Alis, di mana beliau sangat menginginkan pergantian pemimpin. Dalam hal ini Bapak Andreas Agas itu harus segera diganti. Itu menurut Bapak Usman Alis karena tidak berhasil selama ini. Ya, mungkin Pak Usman bisa menyampaikan lagi kenapa harus diganti. Karena malam ini kita sudah mengundang salah satu eh, pendukung dari Bapak Andreas Agas itu. Ya, nanti akan mengimbangi diskusi. Silakan Pak Usman Alis menyampaikan kembali gambaran umumnya kenapa harus diganti Bapak Ande. Ya, oke, selamat malam. Pertama kepada Selamat malam. eh, Bapak Pak Ari selaku mediator pada malam hari ini, luar biasa Pak Ari. Salam sehat. Yang kedua, salam sehat buat Pak Pak Jack. Salam Ini sehat sebenarnya Pak Usman. ya, Selamat malam, Pak Usman. Ya. ya selamat buat masyarakat Kabupaten Manggarai. Ya, oke, malam hari ini jadi kenapa Usman Alis begitu gencar ya? Bahkan sampai kritikan saya mulai dari tahun 2014 ya. Cuma kita tahun 2014 itu sampai tahun 2019 untuk kita pengguna HP Android itu belum, ya belum semuanya. Ketika 2019 sampai 2020 juga baru di pilkada tahun 2024-2029 ini luar biasa perubahan Kabupaten Manggarai Timur dalam politik digital ini. Ya oke, Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini Usman Alis uh, mau menyampaikan kepada masyarakat dan kepada selaku mediator Pak Ari, begitu juga dengan Pak Jack Jamadan pada malam hari ini. Uh, Kenapa Usman Alis selama ini menginginkan bupati baru atau pemimpin baru di Kabupaten Manggarai Timur? Salah satu indikator adalah yang pertama, kita semua tahu Kabupaten Manggarai Timur sudah berusia 16, memasuki usia 16 tahun saat ini. Berarti kita sudah memasuki 20 tahun, kurang lebih 5 tahun lagi, 4 tahun lagi kita sudah masuk 20 tahun. Tetapi perubahan secara signifikan sangat tidak ada ya. Kalau menurut saya tidak ada, hampir tidak ada. Kalau saya sebagai pengamat, saya mengatakan bahwa perubahan yang ada di Manggarai Timur hanya 15%. Berarti 85%-nya tidak ada. Ya, itulah alasannya. Nah, alasan yang kedua, kenapa Usman Alis ingin sekali Kabupaten Manggarai Timur harus ada pemimpin yang baru atau figur baru. Apa indikator dari alasan itu? Yang menjadi indikatornya adalah Kabupaten Manggarai Timur kita sudah kenal ya. Di periode tahun 2019-2024 ini tidak pernah turun dari angka baik ketertinggalan kita, begitu juga dengan miskin ekstrim, dan bahkan di tahun 2023 di bulan Agustus tanggal 22 kita mendapatkan indeks reformasi hukum yang sangat buruk, di mana indeks reformasi yang sangat buruk itu adalah jalannya birokrasi kita tidak sesuai dengan regulasi yang ada, atau dengan kata lain melenceng. Jadi itu alasannya saya. Nah, yang ketiga, kalau lihat dari figur kepemimpinan kita mulai tahun 2007, 2014, 2019 sampai 2019 sampai tahun 2004, figur kita Andre Agas dan Yosep Tope tidak berinovasi dan inovatif. Kita punya kekayaan alam yang begitu banyak di Manggarai Timur, tetapi ide seorang pemimpin hampir tak ada. Sehingga kita hanya mengharapkan apa? Ya, mengharapkan dana bantuan APBN. Ya, bersyukur sekali lah karena kita masih dibantu oleh APBN. Jadi sehingga kita bisa membangun 15% sejak dari tahun 2007 sampai tahun 2024 ini. Jadi itu alasan saya Pak Ari, sehingga harapan saya masyarakat harus sadar
Jadi Kabupaten Manggarai Timur harus pemimpin baru. Jadi begitu. Oke, baik Pak Usman. Jadi saya tidak perlu Ya. menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Usman. Saya langsung saja ke Pak Jack. Silakan menyampaikan Pak Jack menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Usman. Silakan. Oke, baik, terima kasih host. Selamat malam Pak Usman Alis. Halo, Selamat malam. Pak Usman. Ya. Malam. Bagaimana kabarnya di sana? Semoga Puji Tuhan. sehat-sehat saja. Ya, sehat-sehat. Oke, baik. Yang pertama sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada host yang telah menggagas kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak Pak Jack. Usman, ini malam ini baru saya malam kedua. Yang pertama kemarin kita diskusi juga, terus hari ini tadi secara khusus saya memang ketemu langsung dengan Pak Usman supaya kita sama-sama bagaimana konsep dan cara berpikir kita melihat masa depan daerah kita ini, terutama dalam konteks pilkada kali ini. Yang kita inginkan, awal ini saya mau katakan perbedaan pendapat, ya, cara berpikir dan konsep kita untuk berpikir tentang bagaimana dengan daerah kita. Lalu dalam kaitan dengan hal itu, tadi seperti yang Pak Usman sampaikan, saya kepingin mengganti di tahun 2024 ini. Panjang lebar tadi penjelasannya. Ya. Pribadi mau mengatakan bahwa konteks Kabupaten Manggarai Timur, 4 paket ini adalah produk long. Saya kira sejak periode pertama, kedua, ketiga, dan hari ini juga, mereka semua sumbernya dari Lohong. Mereka semua merasakan, turut terlibat dalam jumlah pembangunan kebijakan dan keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan perjalanan kabupaten ini. Hingga hari ini kita nikmati bersama. Jadi bagi saya bukan soal mengganti pemimpin, ya, bukan soal mengganti pemimpin. Kalau misalnya kita mau ganti, ya, kita punya alasan. Ya, beda halnya jika mungkin ada calon lain selama ini tinggal di luar Kabupaten Manggarai Timur, mungkin ada yang menurut analisis beliau bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Semisal ada di daerah-daerah yang maju, ya, beliau orang sini dan tinggal di luar, beliau berhasil. Jadi ketika mau kembali, dia mau membangun daerah ini, dia menjadi salah satu bakal calon. Mungkin ide, konsep, dan cara berpikirnya yang selama ini dia terpantau pembangunan ini, yang menurut beliau tidak berhasil misalnya. Dan dia datang ingin memajukan kabupaten ini. Mungkin itu bisa. Itu dari saya ini. Dari saya. Tetapi kalau semuanya 4 berasal dari timur, terlibat langsung secara langsung di kabupaten ini, menurut saya mari kita diskusi kira-kira titik lemahnya di mana. Bagi saya pribadi, kenapa saya tetap mempertahankan? Yang pertama, sejak 2 periode jabat sebagai wakil bupati masa Bapak Yosef Tote, jadi beliau posisi yang sekarang petahana ini posisinya sebagai wakil. Kita tahu persis tugas bupati dan wakil. Jadi kita paket wakil bupati dan wakil atau gubernur dan wakilnya jelas memiliki tugas. Ada yang memiliki tugas sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
kebijakan strategis tertinggi diperankan oleh bupati. Sedangkan wakil posisinya membantu. Bila ada hal, misalnya begini, pada satu waktu bupati keluar daerah, perjalanannya katanya berhari-hari atau bahkan sampai 1 pekan, pasti tugas untuk membantu bupati itu akan diberikan kepada wakil. Tetapi kaitan dengan kebijakan dan keputusan strategis, tentu bupati sendiri yang ambil alih. Tidak berarti selama ini orang selalu mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi istilah sebagai ban serep lah segala macam. Bagi saya kalau berbicara paket tidak ada ban atau ban ganti, tidak. Mereka sejalan. Dan ini mari kita melihat dari sisi yang positif bahwa berjalannya sebuah daerah apabila konsep wakil ini sejalan. Mungkin saja ada aspek lain ya yang membuat pihak lain karena posisi wakilan bupati dan wakil ini, bupati dan wakil misalnya renggang untuk sementara. Nah, pihak lain akan memanfaatkan isu ini untuk menyebar ke publik. Nah, nanti di masyarakat dianggap kerjasama, karena masalahnya ini masalahnya. Ini semua adalah strategi untuk memecah belah. Nah, dalam konteks ini sekali saya mau katakan bahwa selama 2 periode wakil kita lihat apalagi kabupaten kita belum usia yang memang belum matang. Masih banyak proses, masih banyak tahapan-tahapan yang harus diselesaikan dan butuh kerjasama. Jadi kalau misalnya sebuah pembangunan tanpa ada kerjasama dari semua pihak, ya, terutama pemerintah sebagai eksekutif, sebagai eksekutif yang bisa merencanakan seluruh program kegiatan, kemudian legislatif selaku pihak proses pelaksanaan program kegiatan atau visi dan misi yang dirancang oleh bupati dan wakil, kemudian masyarakat tidak dianggap sebagai objek pembangunan, ya, tetapi keterlibatan kita semua akan mengarah kepada keberhasilan pembangunan. Dan saya kira akan menjadi penonton ya, tidak terlibat aktif dalam setiap pembangunan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah, memang bahwa pembangunan tersebut pasti mandek. Ada yang mau berpikir maju, ada yang berpikir mundur. Nah, itu tadi saya selalu mengatakan bahwa perbedaan pandangan, perbedaan konsep berpikir, perbedaan cara kita dengan cara masing-masing kita, bagaimana caranya agar perbaikan-perbaikan. Jadi mengkritisi segala sesuatu itu jadi hak sewarga. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa saya harus mendukung di petahana, karena proses ini akan berjalan. Periode pertama, anak ini, Pak Andreas Aga, di tahun 2019 masuk tahun 2020, itu langsung disambut dengan bencana besar, COVID-19. Ya. Pikir jangan pemimpin, Pak. Kita ini saja, saya saja. Saya tidak tahu bagaimana caranya agar saya sebagai kepala pemerintahan, menurut saya ini pusing 7 keliling untuk memikirkan anggaran yang sudah dipakai. Bagaimana terpaksa darurat sanksi ini, bagaimana untuk menanggapi secara cepat soalan bencana yang penyakit yang luar biasa ini. Awal-awal memang kita melihat, kita semua sadari bahwa prosesnya mungkin ya agak rumit juga. Rencana awal misalnya beliau menjanjikan 10 km pembangunan jalan di setiap kecamatan.
itu tidak tercapai karena dijemput oleh. Nah, ini semua adalah faktor yang mempengaruhi. Mungkin teman-teman lain seperti Pak Usman juga Ya, akan mau supaya mengganti petahana. Tidak masalah, Pak Usman. Jadi bagi saya ini adalah hak kita yang memang tidak bisa dikebiri oleh pihak lain. Tapi kita punya alasan. Ya, kita masing-masing kita punya alasan yang mendasar kenapa kita mendukung si A, kenapa B. Tentu pertimbangannya seperti itu. Kalau saya apa yang disampaikan Pak Usman tadi itu berkaitan dengan kelemahan-kelemahan faktor yang mempengaruhi. Saya tidak terlalu baca secara jauh bagaimana tentang namanya perjalanan pemerintahan dalam konteks kegiatan-kegiatan internal. Tetapi yang mau kita lihat sekarang adalah kegiatan-kegiatan nyata yang menjadi bukti ini adalah langkah walau sedikit. Ya jelas ada sedikit perubahan. Misalnya di tahun 2023 kemarin, kita tahu bahwa walau itu adalah pinjaman, ya, tetapi sekarang masyarakat sudah menikmati. Misalnya akses jalan ini, ada peningkatan-peningkatan. Walau itu pinjaman. Tapi saya kira kesemuanya itu demi meningkatkan pembangunan. Sabar Pak Usman, kita kasih kesempatan Pak Jack dulu. Soal nanti. Ya, silakan. Ya. Bagaimana Pak? Saya bilang karena selama ini Lanjut, Pak Usman sudah dikasih ruang yang cukup besar, malam ini saya juga kasih ruang yang cukup besar juga untuk Pak Jack menjelaskan. Saya kira ini sudah sudah mau clear nih penjelasannya Pak Jack. Jadi saya bilang Pak Usman sabar dulu baru menjawab. Baru menanggapi. Ya, kalau menurut Pak Usman kan tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada bukti yang signifikan. Artinya yang tidak nampak begitu. Menurut saya ini sangat tidak benar. Yang tidak nampak itu begitu. Jadi menurut saya mungkin alangkah baiknya saya mengajak Pak Usman datang di sini, Kak. Jadi datang di sini untuk menyampaikan secara langsung. Karena jujur saja, jangankan berbicara tentang kepemimpinan di sebuah wilayah atau daerah. Tangga saya ini, Pak, pusingnya 7 keliling. Apalagi cara membangun daerah yang begitu luas. Ya. Itu Pak Jack. Kita membutuhkan konsep berpikir yang begitu besar. Jadi jangan berpikir kecil. Ntar itu saja dulu yang saya sampaikan. Silakan, host, saya kembalikan. Sementara ini. Oke, baik. Mungkin terlalu panjang yang saya sampaikan. Terima kasih. Sengaja Kakak, sengaja saya tidak potong karena memang penjelasannya harus lengkap. Jadi sehingga Pak Usman juga bisa menanggapi balik ini. Jadi seperti itu Pak Usman, menurut Pak Jack tidak intinya harus diberikan kesempatan lagi kepada Pak Ande karena memang 2 periode itu hanya sebagai wakil. 1 periode sebagai bupati dihalangi oleh COVID dan tidak semudah itu untuk memajukan suatu daerah. Harus berlanjut. Jadi silakan Pak Usman. Untuk selanjutnya sebentar, silakan kalau misalnya Pak Usman menyampaikan, Pak Jack mau langsung menanggapi, itu tidak jadi masalah, tidak perlu melalui saya lagi. Ya. Oh, siap. Baik. Ya, oke, bisa saya tanggapi sekarang. Lanjut, Kakak. Saya tanggapi sekarang. Ya. Jadi yang pertama saya tanggapi dulu persoalan kata produk Lehong ya. Kata produk Lehong. Jadi saya mengambil mungkin terlalu besar atau terlalu jauh ya. Saya mengambil sebuah kesimpulan kita di negara Indonesia sebelum reformasi. Jadi sebelum reformasi, pemikiran-pemikiran seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rocky, pemikiran dungu atau dangkal buat kita. Ya, salah satunya adalah
pemikiran kita yang mengatakan bahwa itulah kedunguan-kedunguan kita. Jangan sampai kedunguan kita dari tahun Orde Baru itu dibawa lagi ke reformasi. Berarti kalau kita pemikiran masih seperti ini, berarti pemikiran ungu kita ini tahun sebelum reformasi. Lahirnya reformasi. Saya pemikiran ungu. Jadi tolong jangan menggunakan kata dungu. Tolong jangan menggunakan kata dungu dan jangan sebut Rocky Gerung. Jadi begini, kata dungu ini disampaikan Manggarai Timur ini dalam konteks kata dungu budaya lokal kita. Itu berdasarkan kita tetap menjaga etika komunikasi yang baik. Jadi saya ingin agar supaya diskusi kita ini, karena diskusi kita ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Manggarai Timur. Jadi saya sangat tidak sepakat kalau Pak Usman membawa kata dungu ibarat seperti yang dari kata disampaikan oleh dari Pak Rocky. Saya ibarat dari kata darah kita Manggarai yang melekat dengan budaya, saya ambil kata dari Pak Rocky, betul. tata keramanya, etikanya, tetap kita jaga. Pak Usman. Karena kita masih melekat pada Orde Baru. Kenapa kita tidak pernah reformasi? Manggarai Timur ini lahir tidak merasakan lahirnya reformasi. Padahal reformasi ini mengorbankan nyawa, Pak. Kenapa kita di Manggarai Timur kita tidak memanfaatkan korban nyawa itu? Dari Usman, jangan dulu berbicara terlalu jauh. Ini kita bicara konteks Manggarai Timur. Ya. Mau mempertahankan bupati yang sekarang dan ini pembicaraan birokrasi, Pak. Pemerintah, Pak bukan Usman. Siapa yang menurut Pak Usman tadi? Pemerintah secara kalau bicara dapur kita silakan. Jadi dua saya tidak bawa. Tetapi karena kita berbicara karena tempat lain tidak sama dengan Kabupaten Manggarai Timur. Halo. Jangan. Makanya saya bilang kenapa saya bilang tadi ini inilah pemikiran-pemikiran dangkal kita, pemikiran kita di tahun reformasi lahir supaya pemikiran dangkal atau dungu itu hilang. Pertama, yang kedua, ada yang berpikir menurut saya itu sangat dangkal dan dungu. Kenapa? Itu soalnya begini, itu kan produk lehom, sama saja. Tetapi Pak Jack ini tidak melihat dari sisi dari mana. Kenapa saya menyangkal? Karena kita andai agak seperti itu. Tapi sekarang ini ada begini ya, Pak Andai Agas ini sudah 10 tahun dari wakil, Pak. Ya, 10 tahun wakil. Itu tadi. Yang kedua, sekarang betul. Seperti apa Pak Usman, kita dengar dari Pak Jack dulu sedikit. Kita dengar Pak Jack sedikit, Pak Usman. Jangan hanya mengklaim ya, olah Pak Andre ini tidak mampu. Tidak seperti itu. Cara berpikir justru ini yang salah. Kemudian berikut Pak Usman. Halo Pak Usman, dengar saya dulu. Yang berikut, kalau Pak Usman ada di Manggarai Timur, saya boleh katakan bahwa Pak Usman juga menyaksikan setiap program pembangunan yang ada. Seperti apa perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Halo, jadi kalau begini tidak ada yang bisa kita dengar. Pak Usman berada di Makassar, bagaimana memandang Manggarai Timur? Bagaimana mengetahui tentang Komisi Manggarai Timur? Jadi jangan hanya menilai dari jauh. Kemudian berikut, saya minta tolong dari jarak tetap menjaga etika yang baik dalam komunikasi. Menyebut orang juga. Dari sejak tahun 2023. Tetap menjaga. Dari tahun 2023. Harkat dan martabat kita. Sampai tahun 2004. 1 tahun dari Manggarai Timur. Apapun bentuk diskusi kita, tetap kita jaga itu. Jadi saya kira harus dipahami. Pemikiran kalau dari pemikiran Pak Jokowi ini pemikiran masyarakat Manggarai Timur. Pemikiran Orde Baru. Tolong itu. Silakan Pak Usman. Silakan Pak Usman. Lanjut Pak Usman. Ya. Halo. Ya, videonya dinyalakan. Tunggu dulu. Bentar sekali. Lanjut dulu Pak Jack. Ya. Sekali lagi yang pertama, tolong jangan sebut kata dungu di sini. Yang kedua, jangan sebut Rocky Gerung di sini. Ini wilayah kita ini tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang mungkin dungunya berlebihan. Jadi jangan sebut kata dungu dalam konteks perkara. Mari, saya mengajak ya, sekali lagi
saya mau katakan, saya undang Pak Usman Alis untuk datang di Manggarai Timur. Mari Saya kita ada di Manggarai diskusi di Timur sini. ini Pak Jack. Mau Sehingga masyarakat Ini dari mana? percaya Mau bahwa betul. kritikan-kritikan kita itu datangnya dari kita menganalisis, melihat secara langsung bagaimana pembangunan yang terjadi selama ini. Jangan kita mengkritik, ini kan sama dengan apa? Kita kritik hal-hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Ini tidak benar, Pak Usman. Jadi kalau kita mengkritisi, katakan saya di sini, apa yang saya sampaikan, ini yang saya alami. Jadi saya juga tidak sedang mengatakan bahwa Pak Andre ini sebagai petahana, hanya beliau saja yang mampu memimpin daerah ini. Tidak. Oke. Pandangan Baik. saya sekarang bahwa proses sedang berjalan. Apa yang kita nikmati, ya? Apa yang kita di depan rumah saya saja ini, walau hanya berapa meter, ya itu apa yang hoax, Pak. dinikmati Pak Jack? Kita Pak berharap Jack, dari apa yang dulu ini dinikmati tidak pernah ada hoax selama Anda itu ada? menuju Apa yang dinikmati? bila lebih Selama Anda atas memimpin, apa yang Nah, ini satu dinikmati? contoh kecil. Jadi saya Apa yang melihat dinikmati? dengan mata, saya menyaksikan, saya mengalami, saya berjalan di atas pembangunan itu. Saya lihat ada perubahan-perubahan. Ada Ini kan perubahan. pernyataan Pak Usman ini seolah-olah, ada perubahan. ya, Makanya saya bilang tadi, seolah-olah perubahan hanya harus 15%. diganti karena memang tidak ada Hanya perubahan yang 15%, signifikan. Pak. Itu pun di akhir Signifikan jabatan yang apa? Yang diatas. seperti apa maksudnya Pak Usman? Apa yang mau Saya dipertahankan? kepingin sekali Hanya 15 tahun, signifikan yang Pak. dimaksud itu apa? Coba silakan. Ya, oke. Jadi Silakan, begini. Pak Usman. Kenapa tadi saya sebenarnya ini hanya mungkin Pak Jack salah tangkap ya. Salah tangkap pembicaraan saya. Jadi begini. Saya ada korelasinya tadi di antara Orde Baru, masa Orde Baru Saya dengan tidak salah masa tangkap. Makanya, karena saya orang reformasi. ini juga orang sudah lari keluar. Ya, Makanya saya sudah lari keluar dari konteks yang mau kita diskusi. Ini bawa omong Orde Baru, lari saya lari macam. Itu perjalanan sudah terlalu Itu jauh. saya Sekarang kita mau bicara tentang pemimpin saya tahun pejuang 2004 ini. reformasi. Kenapa ini? Siapa Kita kira-kira? memang dungu Menurut karena saya kita tadi saya masih masih lekat mempertahankan Pak. petahana, Andreas Agas. Orde Baru. Perlu Menurut kita Pak rasakan Usman, reformasi orang lain itu. Kenapa? Apa Kita semua pertimbangannya? takut. Pertimbangan rasional dan akal sehat. Kenapa memilih orang lain? Karena kita Mari kita Orde diskusi. Baru. Siapa? Dan Semua apa orang takut kira-kira kritik. kelebihan mereka? Adanya Manggarai Timur baru ada rasakan kita ini Bapak, kita sudah reformasi. Sebelum Usman Alis ada di Manggarai Timur, reformasi itu tidak ada di Manggarai Timur, Pak. Kita semua takut. Kepala desa saja kita. Saya mau katakan bahwa sebenarnya Pak Usman salah alamat. Setiap menyampaikan statement dan pernyataan seperti ini, Pemimpin kita menghargai masyarakat. Kita menghargai dia. Ini omong kosong bunyi nyaring. Jadi kita kalau mau menikmati bagaimana? Mari datang ke sini. Lampirkan sekarang. Sehingga pembuktian yang agak. memperjelas. Saya mau tanya dulu. PAD kita berapa per tahun? Halo. Juga menikmati. Halo, berapa per tahun? Pak Jack, Pak Usman. Pak Usman mau tanya ke Pak Jack. Tanya apa Pak Usman? Supaya saya mau tanya dulu begini ya. Apa sebenarnya sih dasarnya dari Pak Jack ini sampai bertahankan Andre Agas? Sementara kita mau mulai dari sekarang. Andre Agas ini apa sih? Apa buktinya? Selesai pertanyaannya Pak Usman ya. Sekarang Pak Jack jawab. Oke. Sekarang Pak Jack jawab. Jangan terlalu panjang penjelasannya. Sebenarnya kalau singkat seperti itu pertanyaannya, saya sudah jawab dari tadi. Karena diberi ruang sehingga saya ngomongnya panjang lebar. Ya, ingat. Yang pertama bahwa Manggarai Timur kita ini belum terlalu belum terlalu lama. Saya kira belum terlalu lama, 15-20 tahun belum itu. Jadi jangan mengklaim ya keluarga pernyataan atau mengklaim bahwa tidak sama sekali. Saya petik kata Pak Usman, tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya yang nampak dilihat oleh mata kita ini. Bagi saya yang selama ini menikmati pembangunan yang ada, ya, Pak Andre tidak pernah kasih apa pada saya. Tetap katakan bahwa jalan di atas jalan yang peningkatan dari aspal ke hotmix. Itu satu bentuk. Kemudian ada pembangunan sekolah-sekolah. Di sekolah ini, ya, kebetulan saya begini. Apa yang dikerjakan sekarang itu tidak sesuai dengan programnya. Sabar dulu. Yang masuk dalam RPJMD. Saya masih lanjutkan. Kritik. Bagaimana saya mau melanjutkan pembicaraan kalau langsung sambar seperti itu? RPJMD tidak sesuai, Pak. Bagaimana penjelasan bahwa ada bukti tidak pembangunan? Sehingga masuk kepada kenapa saya tetap mempertahankan petahana. Itu sekarang. Baru sedikit, baru 1-2 poin yang saya sampaikan langsung disambar.
Bagaimana kita Terlalu melanjutkan panjang diskusi? lebar penjelasannya. Oke. Penjelasan yang sama. Ini karena perbedaan gaya saja, perbedaan keinginan. Jadi Pak Usman maunya pertanyaannya langsung Tidak, dijawab sebenarnya secara begini ya. Saya singkat. saya bukan mau ganti atau tidaknya. Seperti apa yang Pak sampaikan Pak Jack. Tetapi ini faktanya ini begini. Kenapa saya bilang? Karena saya orangnya reformasi, Pak. Saya bukan orang Orde Baru. Pak Jack ini orang Ya, Orde Baru. oke. Fakta yang bagaimana menurut Pak Usman? Ya, Fakta jadi yang begini bagaimana saja. kalau Pak Usman Jadi sedang berada di Makassar, di pemikiran Sulawesi? kita itu Bagaimana Pak bahwa Usman mengatakan mengkritisi segala sesuatu yang makanya saya kabupaten tanya, ini? Kalau Pak Oke, Usman oke. apakah memantau dari sekarang- jauh, Oke, sekarang Pak Usman. ini salah besar, Pak Usman. Halo, Pak Usman. Mari kita datang di Manggarai Timur. Oke, Supaya kita bisa sekarang menyaksikan. waktunya Pak Usman Seperti apa jawab sesungguhnya. dulu itu. Jawab dulu. Jangan sampai kita mendukung Hmm, saya sangat tidak mengerti kalau kita mengkritisi sesuatu dari tempat lain. Oke, Sementara kita tidak pernah menikmati, tidak pernah merasakan, Nah, tidak ya, pernah silakan mengalami. dijawab itu dulu Pak Usman. Nanti Pak Jack kita kasih kesempatan Pak Usman jawab. Pak Jeko yang tidak ketemu. Saya ketemu dengan Pak Dami Arsam. Saya yang foto itu di kantor bupati itu, saya foto di dalamnya itu. Cuma sayangnya Bupati Andaga saya tidak ketemu dengan dia. Sayang sekali. Karena padahal dia ada di kantor. Katanya orang-orang di bawahnya dia sudah pulang katanya. Saya foto itu di apa? Pernah tidak lihat saya punya postingan itu? Saya foto langsung semua di kantor bupati itu. Jangankan di pembangunan infrastruktur jalan, Pak. Kantor bupati saja tidak diperhatikan. Siapa yang tinggal di situ? Apakah tak pertanyaannya? Apa tidak dana operasionalnya? Kantor bupati saja kayak hutan. Lehong saja kayak Satu hutan. saja, Pak Usman. Satu Apa yang saja. mau Harapan saya ditanyakan? begini. Ada Harapan saya begini, Pak Usman. dari sisi mananya? Jadi saya minta Pak Usman harus tinggal di Manggarai Timur. Jadi ini saya mau tanggapi Pak Usman sekarang. Ketika Pak Usman berada di Manggarai Timur untuk melihat persoalan itu sejauh mana. Pak. Ya. Pak Ini Jack, pikirannya begini, kecil sekali kalau hanya melihat kisaran kantor bupati. Ya, Begini. apa Pak sih Jack. pentingnya? Pemikirannya Pak Jack. Itu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Orde Baru. analisis Jadi seperti menganggap kita bahwa mengerjakan penantang ini nanti seperti Anda mengerjakan soal yang sulit. Lebih baik Anda Semasa kita ada sepeda. salah. Jadi untuk apa mengkritisi hal-hal yang sebenarnya tidak sulit untuk kita, Pak? Itu bukan menjadi prioritas. Ya. Yang kita lihat sekarang bagaimana Manggarai Timur secara keseluruhan. Di Manggarai Timur. Itu Pak Tetapi Usman. karena Anda Ini kalau saya minta sama-sama bicara ini kita tidak bisa jangan menangkap. Ini memalukan, ya. Kita mengkritisi segala sesuatu, kita teropong dari jauh. Kita tidak pernah menikmati, merasakan bagaimana Manggarai Timur yang sesungguhnya. Ya, ini tidak benar semua. Oke, Pak Jack, Pak Usman. Jadi kita harus jeda 10 menit kita jeda Saya dulu. baca di media sosial, Pak Usman selalu mengkritisi hal-hal yang sebenarnya. Ya, Kita jeda dulu 10 menit, sebentar baru kita lanjutkan. Bagaimana pemikiran Kita ketemu lagi di sesi kedua dialog kita yang semakin seru saja tadi, semakin bagus. Ya, walaupun tadi itu karena saking diskusi, hangatnya diskusi, sampai-sampai kita tidak bisa mendengarkan siapa yang sedang berbicara. Sekarang ini kita langsung ke Pak Usman dulu. Pak Usman harus klarifikasi lanjut, singkat, terkait dengan Pak Usman kan tidak merasakan seperti apa yang dialami oleh masyarakat Manggarai Timur. Hanya asal kritik dari jauh saja. Hanya datang foto saja tadi itu yang di Lehong itu Pak Usman. ya betul itu, host. Silakan ya, Pak oke, Usman. jadi begini ya. Ya, jadi begini. Sebenarnya Pak Jack ini terlalu jauh ya soal memaknai apa yang saya kritik ini. Karena begini, saya kritik itu kan melalui media, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah saya jauh atau dekat? Media itu di mana saya dengan Pak Ari saya satu duduk, kalau saya mau kritiknya lewat media kan bisa. Itu logikanya. Kita harus pakai logika. Jangan kita pakai Orde Baru lah, berpikir sedikit, lebih jauh sedikit lah. Jadi yang pertama. Yang kedua, jadi Pak Jack ini, kenapa saya bilang tadi Pak Jack ini masih berpikiran Orde Baru, masa Orde Baru. Jadi berpikirannya kalau saya kalau saya mau samakan Pak saya Jack, dengan sabar Pak dulu Rocky ya. Ya, kalau saya samakan dengan Pak Rocky begini. Saya potong Pak Usman. Mohon maaf. Kalau otak kita, kalau Pak otak Jack, kita tidak Pak Jack, sabar, nanti saya kasih kesempatan. Terlalu.
Ya. Jangan dulu kaitkan tunggu dulu dengan tadi. orde baru lah, orde lama, orde apa lagi yang lain. Cocok Saya kalau di jujur enggak, saja, yang kita Pak Jack, diskusikan hari ini, cocok ya, sekali yang kalau dibilang karena Halo, pemikiran-pemikiran Pak kita Jack, Pak diskusikan Jack, Pak Jack. hari ini, Halo, Pak Jack. mau rubah bagaimana itu, supaya kita bawa ke reformasi Halo, halo, pemimpin kita. berpikiran Pak Jack dengan Pak berpikiran Usman. Bukan lagi jadi kita bingung ini sebentar. Pak Jack, nanti Pak Jack kita biarkan Pak Usman bicara dulu. Saya kasih kesempatan Pak Jack sebentar untuk jawab. Nah, ya. Jadi begini ya, Oke, siap. seperti apa yang Pak Jack tadi sampaikan sama saya kritikan jauh. Saya kan kritikan saya kan melalui media. Jadi media itu kita tidak pernah tahu Pak, apakah dia orang dari jauh atau orang dekat. Media itu kan bisa saja, contohnya tadi yang paling simpel sekali saya bilang tadi, saya satu meja saja dengan Pak Ari, kalau saya mau lewat media, apa bisa dikatakan kita ini orang jauh? Padahal kita satu meja. Kan begitu, itu logika. Makanya saya bilang jangan pakai pikiran orde baru, pakai reformasi sekarang, karena ini era digital Pak. Oke, Pak Usman. Ya. Oke, Pak. Stop di situ dulu, Pak Usman. Pak Jack harus menjawab dulu. Pak Usman diam dulu. Pak Jack harus Iya. membantah dulu yang tadi, yang menanggapi dulu yang terkait dengan orde baru. Karena ini sudah menyerang Pak Jack ini. Silakan Pak Jack. Ya, baik, host. Terima kasih. Jadi saya jujur saja, kalau sudah mengambang ceritanya, kalau sudah mengambang pembicaraannya, saya juga jadinya bingung sendiri. Jujur saja, awal tadi itu kan kita bicara soal dukung-mendukung dalam kontestasi Pilkada 2024 Kabupaten Manggarai Timur. Jadi jangan sampai kita melihat ke awan sana, ke langit sana, ya. Artinya kita bicara apa yang menjadi topik kita pada malam ini, itu yang kita bicarakan. Jadi terkait dengan pembicaraan soal media, kritikan segala macam, ini kan hak kita, ya. Cuman yang saya mau sampaikan ke Pak Usman, ya, bolehlah kalau Pak Usman ada di sini, silakan mengkritisi apa yang menurut Pak Usman itu tidak ada bukti sama sekali soal pembangunan selama ini segala macam, sehingga pada akhirnya menentukan pilihan bahwa saya tidak memilih. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sangat disayangkan ketika yang terjadi selama ini diskusi di media sosial atau dalam konteks diskusi Zoom seperti ini. Saya misalnya, saya bicara dari Kupang, ya. Saya tidak pernah alami bagaimana yang terjadi di wilayah Manggarai Timur. Lalu lantas saya mengkritisi hal-hal yang memang menurut saya ketika saya baca di media, oh ternyata seperti itu yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur. Padahal saya ini tinggal di Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Saya tidak pernah tahu seperti apa di Manggarai Timur yang sesungguhnya. Artinya kenyataan. Cuman saya membaca di media. Saya mengambil kesimpulan ketika saya baca di media dan saya melihat bahwa banyak sekali persoalan yang terjadi yang menurut tulisan media. Lalu saya mengkritisi dari jauh. Ketemunya di mana, Pak Usman? Ya. Jadi saya kepingin tadi Pak Usman datang di sini melihat sendiri seperti apa kira-kira Manggarai Timur ini. Kalau misalnya kita membaca dari jauh, membaca dari media, ada hal yang menurut kita pembangunan tidak signifikan, ya. Ya, artinya secara kasat mata tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada yang nampak di mana-mana, tidak ada. Pokoknya intinya berjalan di tempat. Menurut saya poinnya ini kita dapat. Kita memberikan pernyataan seperti itu. Jadi saya sanggap. Oke, halo. Poinnya kita dapat dari Pak Jack menginginkan Pak Usman pulang kampung, meminta Pak Usman ini pulang tinggal di Manggarai gitu. Ya, jadi begini. Ini makanya saya bilang, saya ulang-ulangi kali, ini Pak Jack ini masih orde baru, bukan reformasi dia. Jadi pemikiran ini pemikiran orde baru ini. Karena tidak ketemu nanti. Belum Pak Jack belum apa ya, belum bisa. Kalau kita pemikiran Pak Jack, jadi ya, apa kaitannya? Apa hubungannya? Apakah kritikan saya selama ini bukan fakta atau tidak? Apa menurut Pak Jack kritikan saya bukan fakta? Itu dulu, jawab dulu itu. Bagaimana? Apakah kritikan saya selama ini
itu fakta atau tidak? Nah, justru selama ini kan yang Pak Usman bicarakan tadi ketika membaca di media, ya, di pemberitaan-pemberitaan tentang bagaimana jawab saja, simpel saja Pak Jack. Kalau dari orang kaitan reformasi dengan Pak Jack itu jawabnya simpel. Jadi tapi kalau orde baru jawabannya begini. Jadi saya simpel saja. Apakah kritikan saya selama ini itu fakta atau tidak? Contoh, satu hal saya Pak ya. saya kurang dengar. Lampirkan berapa jalan itu? Jalan di Desa Goronturi, ya, jalan di Elar, ya, jalan di Desa Goronturi itu di bawahnya kampungnya halamannya Ande Agas, itu jalannya luar biasa Pak, bahkan bisa dikatakan luar biasa. Dari situ sampai dari Desa Goronturi sampai di Mave di atas itu luar biasa sekali. Dari zamannya Kristus Rotok itu aspalnya masih ada sampai sekarang. Nah, tidak disentuh oleh Ande Agas. Itu yang pertama. Yang kedua, Elar sana. Apakah di Elar sana betul atau tidak? Makanya saya tanya Pak Jack ini, jangan berpikir dangkal. Berpikirlah reformasi. Karena kita mendukung seseorang, berpikir begini saja. Jadi begini. Makanya saya tanya Pak Jack ini, apakah Pak Usman ini apakah kritikan saya ini, apakah kritikan saya fakta atau tidak? Pak Jack mau jawab. Pak Jack, pertanyaan saya dulu. Inti pertanyaan Pak Usman. Pertanyaan balik saya dulu, Pak Usman. Saya kritikan seperti itu sumbernya dari saya mau tanya, Pak Usman apa yang saya sampaikan di lapangan atau tidak? Itu fakta atau tidak? Saya ada di Matim. Tapi saya suaranya lewat media. Apakah salah? Apakah saya harus pergi demo sendiri di rumahnya Pak Jack? Atau saya demo di rumahnya Ande Agas? Mau demo di mana? Saya tidak mengatakan Pak Usman salah dalam mengkritisi. Itu hak setiap warga negara. Nah, cuma yang saya mau Pak Usman harus berada di sini. Jangan hanya sekedar baca di media. Ya. Apakah kritikan saya? Jangan hanya sekedar baca di media. Kita harus menikmati. Iya, menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung bagaimana pembangunan itu berjalan. Ya. Nah, begini, pertanyaan saya sekarang ini, apakah kritikan saya fakta menurut Pak Jack ini bagaimana? Fakta atau tidak? Supaya kita adukan data kita masing-masing. Bagaimana? Saya mau katakan begini, fakta atau tidak ketika Pak Usman membaca di media. Salah dari bukan karena itu, makanya saya begini Pak Jack, apakah saya harus pergi demo di Pak Jack atau demo di Ande Agas? Karena saya lampirkan semua data saya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan setelah saya hasil investigasi. Setelah investigasi, saya tampilkan di media sosial. Kenapa? Karena media sosial adalah satu alat yang secara publiknya itu sangat positif. Pak Usman, saya tidak meminta Pak Usman, saya tidak pernah meminta Pak Usman untuk demo ke saya. Maksud saya tadi, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga Manggarai Timur yang baik, Pak Usman datang dengan tata cara yang santun, tata cara sesuai budaya Manggarai, datang menyampaikan itu secara baik, ya. Kritikan boleh saja, siapa yang larang? Bagaimana Pak? Kemudian berbicara tentang kenyataan. Mau bicara langsung sama Pak Ande Agas? Nanti dibilang saya disogok lagi 30 juta. Mau bicara lagi pergi sogok ke sana. Maksudnya Pak Usman. Jadi yang pertama tadi begini. Apakah media ini menurut saya ini tidak bisa untuk menyalurkan aspirasi atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, apakah kritikan saya selama ini tidak sesuai dengan fakta atau sesuai dengan fakta? Itu yang dijawab. Ya justru jangan bilang harus ketemu dengan Ande Agas. Nanti saya ketemu dengan Ande Agas sogok saya lagi. Dibilang lagi Yohanes Marto saya disogok 30 juta. Makanya ini lagi. Saya tidak tahu lagi kaitan dengan apa pembicaraan debat dengan Usman Alis itu. Angka uang. Betul, memang dia harus lagi siap baik-baik. Saya sarankan ya begini. Kita ini saya percaya bahwa Pak Usman punya potensi, punya kemampuan untuk. Saya mau tanya dulu Sabar dulu Pak Usman, sabar dulu. Kritikan saya selama ini sesuai atau tidak? Sesuai fakta atau tidak? Pak Jack, inti pertanyaan Pak Usman itu yang disampaikan Pak Usman soal jalan jelek di Mave, soal
macam-macam lah kritiknya Pak Usman. Itu Ya, benar. macam-macam lah. Ya. Benar atau tidak? Ya, baik host. Sesuai dengan fakta atau tidak? Baik host. Justru itu. Yang pertama saya minta dulu Pak Usman datang di sini. Ya, saya tidak mengatakan Datang di bahwa mana? apakah itu fakta atau tidak. Tapi itu kita Iya, baca datang di media, mana? ada Mau datang di foto-foto mana? segala macam. Saya sekarang ada di Manggarai Timur, Pak. Mau datang di mana? Mau datang di rumahnya Andi Agas? Mau datang di mana? Terserah, ya. Terserah Pak Usman mau Iya, kemana. Kalau Pak tapi Usman saya tahu, begini. memang kemana, Sebenarnya simpel tepatnya sekali, kemana. Pak Jek. Yang jelas Pak Usman Simpel ke situ sekali tidak mungkin ke sana. jawabannya. Saya Apakah warga fakta biasa. atau tidak? Ya. Kalau Pak Jek ini jawabannya, aduh, masih masa orde baru semua ini. Ya, carilah kalau apa ya. Makanya saya bilang kalau Begini, debat dengan begini, pendukung akur, tolong cari yang betul-betul memang siap untuk argumentasi dengan Usman Alis. Saya tidak dukung siapa-siapa, Pak. Pak Usman, Tapi saya begini. bisa dikatakan saya Justru pertanyaan Pak Usman yang keliru betul. tadi. Siapkan Ya. data Anda kalau dengan Usman Antara Alis. Karena saya punya kenyataan dan sabar Ya. Pak Usman. Antara Betul. fakta dan bukan fakta, ya. Antara fakta dan bukan apa yang fakta. tidak fakta. Apa kaitannya tadi? Bicara tentang apakah yang saya sampaikan ini fakta atau tidak, soal penelusuran, investigasi segala macam, ya. Jadi terserahlah, tapi jangan sesekali merasa bahwa Pak Usman lebih terserah, mampu. Pak. Itu tadi pokoknya itu. Pak Usman harus ada di sini untuk Berarti Pak melihat Jek bagaimana mendukung Andi Agas, sesungguhnya. mendukung Andi Agas karena rasa simpati. Kalau Anda mengkritisi di media Tapi sosial, hanya untuk rasa apa? kasihan dengan Andi Agas, Orang dukungan. lain pasti akan Tetapi menanggapi sebenarnya itu. Pak Jek tahu bahwa Andi Agas punya kerja ini jelek selama 5 tahun ini. Tapi hanya rasa kasihan saja dengan Pak Andi Agasnya. Begitu. Sehingga Pak Jek dukung Andi Agas bukan karena kerjanya Andi Agas, tetapi karena rasa kasihan dengan Andi Agas. Makanya Pak Jek dukung. Begitu. Nah, ini lagi. Ini saya mau Oke. klarifikasi. Pak Jek jawab dulu Pak Usman. Nanti Pak Usman dengar dulu Pak Jek jawab nih. Kasih kesempatan Sabar dulu, supaya Pak Usman. lebih bagus kualitas Jadi, audionya. Berbicara tentang membangun daerah Pak Usman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada proses yang harus kita lalui. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pembangunan itu bisa berjalan tidak seperti yang diharapkan. Itu sah-sah saja karena banyak sekali persoalan. Misalnya begini, untuk sejak pertama 2019 masuk ke 2020, ya. Kalau kita berbicara itu tadi, jangan mengatakan bahwa hanya karena ada perasaan kasihan. Ini Pak Usman keliru melihat saya punya pandangan mengapa saya tetap mempertahankan pertahanan. 2019 masuk ke 2020 itu dijegal dengan COVID-19. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau Pak Usman Alis tidak pemimpin, ya, kalau dalam ini rasa kasihan ada Pak Usman, hal-hal yang memang halo Pak Usman, diambil Pak Usman keputusan, mungkin bisa dengar dulu pertanyaan dari Pak Jek. Bagaimana saya mau sampaikan, Pak Usman potong saya punya pembicaraan. Oke, Pak Jek mau tanya tadi ke Pak Usman. Silakan tanya ke Pak Usman tadi Pak Jek. Mau tanya apa ke Pak Usman? Tanya saja. Tapi begini Pak Hots. Jadi pertanyaan saya dengan Pak Jek ini belum terjawab. Belum terjawab. Mengambang dia. Belum terjawab. Sudah terjawab tadi. Mas saya maunya jawabannya simpel saja Pak. Sudah. Apakah semua kritikan saya selama ini fakta atau tidak? Sudah. Yang disampaikan oleh Pak Usman itu apakah dukungan Andi Agas dari Pak Jek ini dukung karena keberhasilannya dia punya prestasi atau dukung karena rasa simpatisan saja? Sudah karena tadi. rasa iba. Sudah dijawab tadi Pak Usman. Itu belum ada jawabannya. Saya kira sudah, itu fakta, tapi persoalannya pembangunan itu butuh proses. Mungkin karena kebetulan belum sampai ke sana prosesnya. Proses ada hambatan. Prosesnya bagaimana? Apakah Oke. tidak Pak Usman, saya tidak bisa menyampaikan ulang apa yang saya sampaikan tadi. Proses, Pak. Sudah Maka jelas itu yang saya salahnya sampaikan. Anda Agas salah. Kenapa? Anda Agas terlalu banyak proses, tapi konsepnya tidak ada. Kalau Anda Agas punya pemikiran inovasi dan inovatifnya, dia harus konsep dulu baru proses, Pak. Ini salah langkahnya. Kalau orang
Kalau Konsep- seorang pemimpin Konsep mengatakan seperti apa? proses dulu. Pak Usman tahu tidak itu Konsep rencana dulu, pembangunan Pak, jangka bagaimana menengah daerah? konsepnya? Konsepnya bagaimana? Semua rangkaian-rangkaian, apakah kita mencapai target atau tidak? Kita buatkan sebuah target. Contoh, kalau lahir sana, dari sini berapa kilo? Apakah kita bisa mampu atau tidak kita supaya kita kena dengan program unggulan kita sesuai dengan RPJMD. Jangan kita kerja Osman. ambaradur. Ini Ande Agas ini di dalam. Kenapa saya bilang bahwa kerja yang Ande Agas ini tidak sesuai dengan konsep struktur konsep birokrasi. Kenapa? Kerjanya Ande Agas yang ambil selama ini di akhir jabatannya dia ini kerjanya untuk meraup suara. Nah, yang basis banyak di situ dia kerja. Ngotar TMB. Ini apakah kerjanya dia Agas ini sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan programnya dia, visi misinya? Tidak ada. Maka inilah kerjanya proses. Tapi konsep atau targetnya tidak ada. Nol. Kenapa? Karena dia Agas tidak punya. Saya mau katakan seorang idealis. Sama Saya saja. kira Pak Usman sudah menyampaikan panjang tadi. Kita dengar saja yang sesungguhnya di Kabupaten Manggarai Timur. Yang berikut, ya. Yang berikut, saya mau katakan bahwa semua orang itu punya hak untuk mengkritik. Tapi saya memantau, ya, sering nonton, baca di media sosial juga pernyataan Pak Usman Alis yang sangat kontroversi dengan kondisi yang sesungguhnya di Kabupaten Manggarai Timur. Kalau saya tidak salah, saya sampaikan tadi, ya. Kalau saya tidak salah, yang saya sampaikan tadi sejak 2019 masuk itu, Bupati Ande ini langsung dijemput dengan COVID-19. Pertanyaan selanjutnya, apakah perjalanan rencana pembangunan jangka menengah dari 2019 anggaran dana COVID berapa? Berjalan baik atau tidak? Berapa kita tahun 2019? Ada perubahan. Ada perubahan dalam proses itu. Dan jangan mengatakan bahwa Pak Andreas Agas tidak ada konsep yang jelas. Justru cara berpikir yang keliru, ya, keliru. Orang itu kalau Pak Usman dulu berangkat dari sini menuju Makassar, ada konsep atau tidak? Tentu ada konsep, Pak Usman. Jadi tidak bisa berangkat begitu saja. Secara awal pakaiannya siap seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain sampai di sana juga apa langsung kerja, kan tidak. Itu berdasarkan konsep berpikir. Jadi jangan serta-merta bahwa melihat semua ini gagal total, tidak hasil sama sekali. Apakah yang saya bicarakan dari tadi? Yang saya katakan bahwa saya menikmati, saya jalan di atas aspal. Ya, kemudian sekolah-sekolah, ada penambahan ruang kelas, pembangunan gedung baru di puskesmas, segala macam, banyak hal lah. Jadi makanya saya sendiri saja tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya lihat dengan mata. Saya lihat dengan mata. Apalagi Pak Usman yang tidak pernah berada di Manggarai Timur, hanya datang nongol saja, kemudian foto itu kantor bupati, foto sana sini segala macam. Jadi tidak klop, ya, tidak pas. Mari kita datang di sini dan saksikan secara bersama-sama. Lalu kita ambil kesimpulan. Jangan mengkritisi sesuatu, ya, memunculkan kebencian yang pada akhirnya kita menobatkan yang bersangkutan tidak berhasil, tidak signifikan seperti yang disebutkan. Ini pernyataan-pernyataan yang keliru. Yang kedua, Pak Usman, saya mau katakan bahwa tolong, ya, Pak Usman punya potensi. Tapi kalau potensi itu disalahmanfaatkan, disalahgunakan, ya, saya kira digital ini akan merekam apa yang sering kita lakukan, konten video ataupun status, itu akan terbaca sampai kapan. Jadi tidak berbicara panjang lebar soal kenapa saya mendukung. Karena saya percaya bahwa proses yang sedang berjalan selama ini itu tidak cukup hanya dalam waktu 5 tahun. Mari kita satu kali lagi diberikan kepercayaan kepada Anda, Pak Andreas Agas ini, untuk bagaimana meningkatkan pembangunan yang ada, memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini kita tahu bahwa proses sedang berjalan, Pak Usman. Proses sedang berjalan. Pembangunan itu pun terus berlanjut. Dan prosesnya itu pincang. Mari kita melihat ini sebagai satu proses pembangunan yang memang harus setiap saat itu melangkah maju.
Jadi kalau misalnya hanya berbicara dari sisi kebencian, ya, jadi tolong hilangkan itu. Makanya saya bilang tadi, jangan bawa itu Rocky Gerung ke sini, jangan bawa itu dungu-dunguan ke sini. Ya, dalam konteks budaya Manggarai, tolong. Ya. Tidak ada gunanya seluruh masyarakat Manggarai Timur nonton konteks Manggarai apa yang tidak kita dipakai, bicara. Pak. Ini Kalau kita birokrasi. hanya Birokrasi dengan tidak dasar dalam kebencian, mendukung si A, si B, si C, dan seterusnya, tanpa ada pertimbangan yang rasional. Kita ini harus berpikir sehat dan memiliki hati yang bersih untuk menyampaikan semua. Sama saja. Jadi itu saja pesan saya, Pak Usman. Ya, Pak Usman adalah kakak saya. Ya, saya anggap kakak karena saya tahu bahwa proses dulu ketika kakak Usman berangkat ke Makassar, ya karena dorongan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan, bisa apa namanya hidup lebih baik, bisa membiayai anak-anak, bisa apa namanya peningkatan taraf hidup lah. Jadi sama kita ini. Karena itu dalam kaitan dengan konsep kita, pikiran kita untuk mendukung Pilkada Manggarai Timur, mari kita saling menjaga agar diskusi, kemudian komentar-komentar kita, konten video yang kita sampaikan ke publik itu tetap kita saling menjaga, saling memelihara supaya jangan ada tendensi atau kepentingan-kepentingan lain berdasarkan kebencian yang ada dalam diri kita. Mari kita melihat secara sehat. Nah, sehingga bagi yang menonton juga akan menyaksikan, mendengar, mencermati, dan mengambil kesimpulan dari apa yang mau kita sampaikan. Kita jaga. Jangan lagi kita memperkeruh suasana di tengah sekitar 3 bulan ini kita mempersiapkan diri dalam rangka pemilihan kepala daerah. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Jangan sampai kita ambil topik karena dasar kita membenci orangnya, lalu kita ambil topik yang sebenarnya didesain oleh pihak tertentu, itu kita jadikan sebagai bahan kampanye kita untuk memperkenalkan siapa yang kita dukung, tanpa memiliki dasar yang kuat dan memang betul-betul profesional dan rasional cara berpikir kita. Karena jujur saja, bisa saja orang melihat dari sisi yang negatif. Dia ambil peluang untuk memenangkan konsepnya dia. Jadi, bagi saya ini semua adalah faktor-faktor pemecah belah. Jadi kalau kita berpikir secara sehat, hati yang bersih untuk menyampaikan, saya mendukung si ini, karena dengan pertimbangan apa? Itu adalah hak kita, hak warga negara yang sudah diatur. Namun pemikiran kita, konsep kita yang kita tuangkan untuk mendukung calon tertentu hanya karena dengan dasar kebencian, iri atau apapun, saya kira tidak akan berhasil. Karena terakhirnya nanti masyarakat Manggarai Timur yang akan memilih. Minus Pak Usman Alis. Saya kira Pak Usman Alis bukan pemilih di Kabupaten Manggarai Timur. Mungkin pemilih di Makassar. Oke, kalau itu saya jawab langsung. Nah, ini sudah saya jawab. Tidak perlu Pak Usman jawab karena saya dalam wawancara sebelumnya dengan Pak Usman sudah menanyakan ini juga. Ternyata Pak Usman ini wajib pilih di Manggarai Timur sejak 2023. Di Desa Bangkakuleng. Oh iya. Di Desa Bangkakuleng. Iya. Oh iya, betul Pak. Aduh. Ini Pak Jack, ini pura-pura atau KTP-nya Makassar, Pak Usman. Jadi begini Pak, Ya, saya anggap Pak Jack selama ini kan sekjennya Partai PKN, Pak. Jadi saya walaupun mau di atas mulut atau dari hati dikasih kortsam, ya kortsamnya untuk Lambaler Raya saya tidak tahu juga karena saya tidak ada SK. Kenapa saya pindah dari Makassar ke Manggarai Timur, bahkan sampai saya tanya itu Robertus Vantura itu sebagai Kadis Capil Kabupaten Manggarai Timur. Jadi itu dasarnya dari Pak Jack semua, bukan dari siapa-siapa. Jadi jangan ungkit lagi lah Pak Jack. Ya, jadi saya pikir saya mohon izin Pak Usman, saya klarifikasi dulu. Betul ya, sekali sejak awal. Kalau kita mau bicara itu,
berdasarkan pajak. Jadi kalau pajak lagi ungkit-ungkit, jangan. Jadi Maksud saya tadi lebih baik kita kita diskusi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jack ini. Saya harap Pak Jack sebelum diskusi siapkan datanya dulu supaya bertanggung jawab. Karena Usman Alis punya data. Saya seorang jurnalis, Pak. tidak seperti itu, Pak Usman. Tidak Jadi seperti itu. begini, Saya kira saya konteksnya seorang tadi semua jurnalis, saya sudah saya jelaskan. bicara sesuai dengan fakta yang Jangan. ada. Kami mempunyai unsur 5B plus 1H. Jadi Pak Usman Ya. Alis Pak Usman Alis hanya bicara data tertulis. Saya bukti bukan lapangan. data tertulis. Begini Pak Jo, adanya Makanya saya bilang berita. tadi, sama Ada berita. saja Begini, kalau hanya Pak Jo. berbicara Pak data Jo, dengar tertulis dulu. tanpa Setiap ada berita itu, makanya menyaksikan, ada unsur menikmati 5B plus 1H itu kondisi kalau yang dalam ada di media. Manggarai Timur. Jadi Kalau tidak ada, tidak ada datanya, saya itu jujur berita saja, itu pusing kalau itu berhadapan berita itu atau diklarifikasi diskusi oleh dengan yang Pak Usman Alis bersangkutan. yang berada jauh dari Manggarai Timur, Kenapa mengkritisi Anda Manggarai begini Timur saja. hanya bersumber dari Begini, media Pak yang Jack. ada. Begini. Ya. Nah, Jadi saya begini kira Pak seperti Jack. Begini. jangan dulu kaitkan Supaya dengan Pak Jack apa yang paham saya ya, sekretaris paham. PKN Pak Manggarai Jack Timur paham. segala Begini. macam diajak untuk bergabung. Mempertahankan orang yang Itu- apa itu ibarat itu sudah berlalu, Pak mempertahankan Usman. hal-hal yang boleh. Ya, mempertahankan hal-hal yang tidak baik itu pertahanan itu sangat dangkal menurut saya. Jadi begini, kenapa selama Apa yang saya tidak kritik baik, ini, Pak Usman? kenapa Menurut ada Pak Usman agas? Alis, Nah, apa yang saya begini. sampaikan tadi itu, apakah ada kalimat-kalimat yang kurang baiknya? Iya begini. Pak Kalau Usman memang saja yang kurang terlalu menjaga begini, derajat kalau- dan kalau martabatnya sendiri. kritikan saya selama Di mana ini, setiap kalau kritikan postingan saya yang selama saya ini nonton, tidak sesuai dengan postingan yang saya fakta dan baca, kenyataannya, kemudian kenapa Anda konten-konten tidak yang saya klarifikasi? nonton, Kenapa itu tidak sepertinya kurang terlalu menjaga harga diri. jangan dukung Pak Usman. orang yang tidak punya kerja lah, dukunglah yang punya kerja. Kita dukung yang baru. Kenapa pilih yang baru? Supaya kita ada pemikiran baru. Sama dengan reformasi. Kenapa ada reformasi? Supaya ada perubahan. Jadi begitu. Kalau pemikiran kita Oke. terus Oke. sampai mati pun ada Oke. nanti kita pilih terus. Saya langsung tanggap itu. Saya langsung tanggapi. Pemikiran Pertanyaan saya, Pak Usman Alis, apa yang mau dirubah? Sekarang begini. Jadi Pak begini, Usman Alis, begini. saya mau Begini, tanggapi saya itu dulu. begini. Apa yang mau Begini, dirubah? Pak Jack. Apa yang mau dirubah? Ya, gonta-ganti pemimpin itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi apa konsepnya dulu? Kalau saya jelas, ya, saya mau Begini. katakan bahwa pembuktian Begini. jelas. Ada Pembuktian jelas. Saya- Selama ini kan ada prosesnya perbandingan ada dulu ya, tahapan-tahapan selama ini begini, kita bicara sudah kita logika. lihat bersama. Nah, begini Sudah Pak, kita saksikan bicara bersama. pakai logika. Kita bicara pakai logika saja Adapun, dulu, Pak Jack. ya, adapun Jadi, persoalan-persoalan kita bicara bukan pakai tanpa logika saja alasan. dulu. Ya, Nah, begini, Itu begini, bukan saya bicara sengaja. pakai logika dulu lah. kalau ada Kita persoalan bicara dalam pakai konteks logika. pembangunan atau anggaran tidak cukup, itu tidak disengaja. Kondisi kita seperti Nah, itu. kita bicara pakai logika Namun dulu. kalau misalnya diklaim Kita tidak ada bicara bukti pakai sama logika, sekali, jangan kita ini yang asumsi. saya mau katakan Bapak. Nol Pak besar Jack juga bicara pernyataan. ini asumsi publik, Pak. Ya. Ini asumsi publik bicaranya Pak Jack. Jangan, Pak Usman. Jadi, Jadi tidak masa berdasarkan tidak data. ada sisi Bicaranya Pak positifnya Jack tidak berdasarkan data. keberhasilan Jadi, pembangunan itu. asumsi publik. Jadi Kalau makanya saya tanya bicara tadi, itu mau bukan asumsi perubahan, publik, boleh Pak. saja. Tapi Itu saya punya hak data. berdemokrasi. Kita mau pilih siapa, itu urusan hak warga negara. Tapi yang saya tanya Nah, persoalan itu. kata perubahan Saya tadi, seorang apa yang mau pengamat, berubah? seorang pengamat. Apakah Saya tahu, Manggarai Timur Pak. dibawa ke barat? Manggarai Timur dibawa ke utara atau ke selatan? Atau Manggarai Timur pindah ke Ngada? Justru Itu yang mau pemikiran-pemikiran dirubah. yang begini. Ini Silakan. jangan saya tanya dipakai, itu dulu. Pak. Ini kenapa lahirnya Osman, jawab reformasi? itu dulu, Pak. Yang mau Menurut dirubah Pak itu Jack, kabupaten lahirnya reformasi pindah kenapa, ke Pak Jack? Mataloko, Kalau pindah pemikiran begini, Pak Jack, Ende, pindah ke Kupang, atau pindah ke Pak Jack, Barat? bicara asumsi, Pak. Asumsi kita Yang bicara, mau dirubah. asumsi. Saya tanya itu dulu, apa yang mau dirubah? Tidak, Pak Usman? dukungan Deagas karena rasa kasihan. Bukan rasa karena Wah, ada apa yang prestasi. saya sampaikan? Ya, ada prestasi, ada. Tidak Apa ada guna. Pak Usman. dukungannya kita? Saya mau diskusi dengan Prestasi Pak apa? Usman, Iya. bisa pinjam kemana. Jadi ini juga tantangan Tidak. kita bersama. Bukan Anda Gas bicara saja. hanya bicara Jadi, Anda yang merasakan, lain tapi itu Anda semua tidak pernah adalah tanggung jawab merasakan dari Bupati. bagaimana Kalau yang penderitaan lain, di tempat-tempat legislatif lain. tidak disebut. Secara Masyarakat publik tidak kalau disebut. bicara Pak Jack, jangan bicara Kita asumsi semua pada adalah diri kita pelaku sendiri. pembangunan. Agar pembangunan itu berjalan dengan baik, maka semua pihak itu terlibat.
tapi dengan cara yang elegan. Ya. Mengkritisi boleh saja. Nah, selama ini saya lihat Pak Usman ini bukan mengkritisi lagi, tapi didasari dengan kebencian. Jadi kalau sudah pikiran dan hati kita sudah mulai dengan makanya saya tanya, apakah tidak benar. kritikan saya selama ini Tidak berbasis benar. data atau tidak? Itu saja, berbasis data atau tidak? Makanya saya tanya tadi, Kalau Pak Pak Usman, bicara ini Pak Usman asumsi pegang Pak data Jika. tertulis. Oke. Bukan Bisa berbasis saja data data. itu juga Halo, direkayasa. Pak Jack, Pak Usman. Tapi saya Saya penikmat. tanya Pak Ya, Jek. saya penikmat. Sudah warning ini Pak waktunya. Ya, walaupun Halo? tidak optimal. Namun Halo? ada proses-proses yang Nanti harus saya mute semua nih. dilalui, diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Baik. Halo? Ya. Yuk. Berhubung waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, memang diskusinya sudah semakin menarik ini. Cuma waktunya sudah habis. Jadi kita terakhir ini hanya closing statement, satu orang 1 menit. Oke, closing statement. Ya. Closing statement. Saya dulu, Pak Usman Alis. Pak Usman Alis, terima kasih banyak. Host, terima kasih banyak. Jadi Ya. intinya kita tetap diskusi, saling menjaga, memelihara demokrasi kita agar semakin baik. Karena jujur saja host, yang menonton konten ini terlalu banyak. Jadi kalau saya mau katakan bahwa silakan kita mempertahankan argumentasi kita dengan tetap saling menjaga etika, tata cara dan bahasa kita. Jadi karena jujur saja demokrasi ini kan hak setiap warga negara. Menentukan pilihan juga hak setiap warga negara dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan yang dia lihat. Jadi saya berharap bahwa kritikan itu boleh saja, tetapi tolong jangan sampai didasari dengan kebencian. Ya, kalau kita memulai itu dengan hal-hal yang kita merasa saya benci karena memang dengan analisis yang kita alami secara sendiri atau kita peroleh dari sumber informasi dari mana, lalu muncul hasrat dan keinginan kita untuk mengkritisi dan mengkritisi tanpa mempertimbangkan martabat satu sama lain. Yang kedua, saya berharap bahwa host, saya kepingin apa yang kita kritisi sesuai dengan kenyataan real yang ada. Kemudian kita juga menjadi penikmat. Kita menjadi penikmat, kita menjadi saksi hidup, ya, menjadi saksi hidup bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita kritisi itu betul-betul mengena. Artinya masuk dalam pikiran semua orang. Jadi saya berharap ke depan kita tetap berdiskusi dan saling menjaga satu sama lain, karena saya merasa bahwa ketika memulai diskusi Zoom seperti ini akan banyak nanti komentar-komentar, akan banyak nanti tanggapan-tanggapan yang akan akan lebih dalam lagi membahas secara luas tentang bagaimana pilkada kita ini agar berhasil dengan baik. Jadi soal pilihan tadi Pak Usman, saya sepakat. Silakan Pak Usman pilih paket mana, tapi jujur saja saya tetap kembali ke petahana dengan pertimbangan saya seperti yang saya sampaikan dari tadi. Jadi jujur saja apa yang disampaikan Pak Usman saya sangat menolak, bahwa saya mendukung karena ada rasa kasihan. Itu tidak ada dalam pikiran. Jujur mata karena memang saya sakit. Menyaksikan. Kalaupun bicara soal kritikan karena mungkin persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan, itulah bentuk dari proses bagaimana kita agar daerah kita ini tentu semua dengan pertimbangan akal sehat, sehingga semua orang yang menjadi penonton yang memberikan komentar akan mengarahkan pikiran mereka ke hal-hal yang baik, sehingga Manggarai Timur kita ya tetap saling silaturahmi, saling diskusi, tidak ada sikut sana sikut sini, tidak ada yang memberikan komentar-komentar negatif atau konten-konten yang negatif, sehingga ini memperkeruh situasi dalam rangka persiapan pemilihan tanggal 27 November. Siap Kakak. Nanti selamat malam. Sekarang closing statement Pak Usman Alis. Silakan. Usahakan closing, jangan memancing lagi. Terima kasih kepada host yang telah mempersiapkan waktu dan tempat
Dan yang kedua, terima kasih kepada Pak Jack. Jadi harapan Siap. saya para masyarakat jangan menilai saya sebagai pengkhianat, tapi nilailah saya seperti sebagai pembangun. Ya, itu pesan saya. Ya, Usman Alis bukan pengkhianat, tapi Usman Alis datang di Manggarai Timur untuk membangun kaum muda kritis, ya, untuk membangun yang masih Orde Baru, untuk membawa di reformasi. Segala pemikiran-pemikiran yang dangkal dan dungu, hilangkan itu. Mari kita sama-sama membangun Manggarai Timur sesuai dengan topsi reformasi atau undang-undang reformasi yang berlaku sekarang ini. Jadi hilangkan Ya, masa Orde Baru itu. Pak Usman, datang